Welcome back to Soril. In this episode, we have Victor Samuel, also known as Vic Sam, founder, creator, and entrepreneur, the man behind Experience Jakarta, and of course, Jewes Bros. Here, we're going to talk about business, entrepreneurship, personals in the most authentic way by keeping it so real. Oke guys, welcome back to Soril. Hari ini kita kedatangan Victor. Yoi, salam kenal. Seperti biasa, di Soril itu kita bakal bahas anything about entrepreneurship, personal, sama bisnis in general lah, sama yang mau lari kemana juga boleh sih pembahasannya. Yeah. Kita start mungkin daripada gue yang kenalin, mendingan tell me about yourself, Vic. Waduh, backgroundnya dari lu, ya boleh lu narik dari lu sekolah di mana, asal lu dari mana sampai ke titik sekarang tuh journey-nya gimana? Panjang ya sebenarnya. Oke. Dimulai dari gue besar di Bandung. Dari lahir sampai gue kuliah, gue di Bandung. SD di BPK, harus sebutnya. SD di BPK, SMP di Trimulya, SMA di Trimulya, terus gue kuliah dulu di ITHB, jurusan IT. IT in terms of building apps atau kayak yang lain? Ya, apps itu sebenarnya cuma suatu vessel doang sih. IT-nya itu lebih ke computer science mungkin ya, to be exact ya. Jadi bedanya mungkin kalau biasanya IT itu lebih building apps atau disuruh bikinnya itu kayak inventory, gudang, kasir atau apa segala macam. Pas dulu gua kuliah itu kebanyakan lebih ke yang computer science sih, kayak face recognition, disuruh bikin kayak gitu, disuruh bikin AI, disuruh bikin apaan kayak gitu sih. Walaupun ada juga yang lain ya. Habis itu lu pindah ke Jakarta itu start working your first job apa gimana? Iya, betul. Pindah ke Jakarta. Betul. Ini pahit juga sih ceritanya. Jadi gue semester 7 gue cabut kuliah sebenarnya. Lu lulus gak jadinya? Gue gak lulus. Oh, lu gak lulus? Semester 7 gue cabut gara-gara gue kan 3 tahun tuh. Gue anak tengah. Pas gue naik ke semester 7, adik gue itu masuk kuliah. Terus financially keluarga gue waktu itu lagi gak bagus-bagus amat. Jadinya oke lah, gue berkorban aja lah. Waktu itu gue mikirnya kayak gitu. Udahlah biar si dede aja yang kuliah. Soalnya dia mau kuliah segala macam. Terus akhirnya gue kerja di Jakarta. Oke. Kayak gitu. First job lu as? Ini pasti aneh banget nih. Pasti langsung anjing ini gak kredibel nih orang nih. Gak boleh ngomong kasar. Boleh. Oke, gak kredibel. Gue lucu banget sih. Gue pertama kali kerja itu jadi interior designer. Interior designer? Iya. Di bagian apa aja? Visualisasi atau? Drafting, 3D, bahkan dulu itu gue sampai, ini gara-gara brengsek juga sih bosnya, sampai gue disuruh, kalau misalnya ditanya gue bisa bikin lemari, gue bisa bikin lemari, gergaji, ngelem gitu gue bisa. Palu gada semuanya. Itu gara-gara bosnya brengsek, bukan gara-gara palu gada sih. Tapi journey lu sampai nyasar ke interior designer itu channelnya dari mana, Vic? Oke, jadi gini, pas gue SMA, dari SMA tuh gue sebenarnya pengennya itu jadi arsitek. Dari gue SD tuh gue udah sering banget ngegambar. Kalau zaman dulu kan SD tuh di hektar gitu kan di tengahnya. Terus gue tuh sering banget cabut kertas di tengah sampai habis. Gue tuh seneng ngegambar. Seneng ngegambar apa sampai akhirnya kayaknya interior seru nih. Wah arsitek seru nih, rumah-rumah keren-keren juga kayak gitu kan. Tapi pas lulus SMA, namanya anak SMA ya bodoh juga sih gue waktu itu. Gue malas. Gue dapet beasiswa di IT. Jadinya gue nggak ngambil arsitek karena harus tes lagi, harus les lagi. Jadi ya udahlah biar gampang. Waktu itu gue mikir udah pengen main gitu kan, stres UN apa segala macam. Akhirnya ngambilnya yang yang IT. IT. Yeah. Oke. Nah, tapi kan lu pas kalau kerja jadi kayak interior designer kan somewhat kan hard skill harus ada ya, software segala macam. Nah itu lu belajar dari mana dong? Gue belajar in total nggak nyampe sebulan. Waktu itu apa ya? Somehow waktu dulu ya ini dari point of view gue, interior designer itu lagi lagi kayak berkembang banget. Kayak semua orang bikin interior, jadi interior designer, semua orang jadi interior. Pakai CAD sama 3ds Max gitu gak sih? Iya. Jadi AutoCAD gue pelajari waktu itu dalam waktu sekitar kayak 1 bulan kurang, sama sekalian 3D Max juga gue waktu itu. Gue di situ gue pikirannya tuh udah gimana caranya gue dapat kerjaan. Satu, seolah-olah gue kuliahnya apa, tapi gue emang ngerti. Padahal gue baru belajar 1 bulan. Terus ya udah, menurut gue yang harus gue banyak pelajari itu justru dari technical skillnya lah, kayak ukuran apa segala macam. Jadi waktu itu gue sempat cari tahu buku apaan. Waktu itu jadi gue bacanya Neovert namanya. Jadi Neovert tuh kayak sejenis Bible. Gue bisa bilang, gak tahu sih ini dari point of view orang awam ya. Dari desainer nih? Iya, lebih ke arsitek sih sebenarnya. Dia tuh satu buku yang ngasih tahu kalau misalnya di
rumah sakit. Parkiran itu ukuran itu harus berapa kali ukuran itu harus berapa sampai lu tuh harus bisa belok. Nggak cuma itu doang, tapi ruangan-ruangan kayak kalau ruangannya segini ini tuh misalnya ini meja, ini tuh harus ada jarak buat kursi sama jarak ke belakang sini itu berapa gitu ya? Kayak gitu-gitu yang gue pelajari. Sama buat bikin first impression yang bagus ketika gue tes itu yang gue belajar banyak banget, yang gue kerja keras banget selama 3 minggu itu tuh 3D ya itu 3D rendering. 3D rendering. Iya. Pakai ini gak sih? V-Ray. Betul. Pakai V-Ray. 3ds Max plus V-Ray. Terus plugin kan tuh kepisah kan V-Ray itu. Betul. Terus gue dulu ngakalinnya, pokoknya targetnya harus fotorealistik lah. Harus fotorealistik. Terus gue ngakalinnya adalah, jadi sebelum tes, gue download bajakan. Pastilah, bajakan. Model-model 3D yang udah ada teksturnya. Teksturnya gue ambil untuk texturingnya, terus gue modeling ala-ala minimalis kan nggak susah-susah banget, padahal sebenarnya kompleks juga. Terus texturingnya gue ngambil dari bawaan itu. Jadi ada orang bikin model kursi bagus, bahannya apa? Lu kata tekstur kayunya gue ambil, tekstur kayunya gue ambil, tekstur apanya gue ambil. Jadi pas lagi modeling gue masukin teksturnya udah ada, render pakai V-Ray, udah gitu kan. Udah fotorealistik gitu. Udah kelihatan, wah anjir keren banget gitu. udah kayak begitu, terus ya udah keterima. Nah tadi abis lu udah belajar Max segala macam untuk arsitek atau interior design, abis itu lu ngapain, Vic? Nah, gue itu ditawarin jadi apa ya bisa dibilang kayak kreatif director, kreatif manager, pokoknya yang mikirin ide-ide kreatif untuk satu YouTuber sebenarnya. Siapa tuh? Reza Arab. Ya. Oke. Itu sebenarnya udah gue lakuin dari zaman gue tahun pertama gue interior design sih. Itu cikal bakalnya kenapa gue terjun ke dunia YouTube sebenarnya. Emang lu satu circle awalnya apa dikenalnya apa di intro apa gimana? Secara nggak sengaja satu circle sih. Secara nggak sengaja enggak satu circle juga sih. Ketemu udah gitu ngobrol nyambung, sering main game bareng. Terus gue banyak banget ngasih tahu game. Jadi kayak ini gue gak tahu sih, ini udah gue pernah ngomong di luar atau belum ya. Jadi terutama di awal-awal Arab itu sebenarnya pas dia lagi main game, lagi shooting, Aries Action, apaan kayak apa segala macam, itu tuh gue ada di sebelahnya sebenarnya. Oh gitu. Gue ada di sebelahnya sebenarnya. Itu berarti tahun berapa ya? Gue nggak inget sih tahun berapa. Jadi gue ada di sebelahnya untuk gue ngedirect cara mainnya dan ngejokesnya gimana. Jadi kayak yang namanya dunia perkontenan sebenarnya kan ya banyak juga yang di-cut apa segala macam ya, pokoknya semua ada beberapa yang emang asli, ada beberapa juga yang sebenarnya tuh dibuat supaya lucu gitu. Jadi kayak misalnya lagi main, gue mikir ini kayaknya ada yang lucu. Bentar, ini ulangi lagi dari awal gini ini kayaknya ngejokesnya tuh gini deh. Terus ya udah dia act seolah-olah itu playthrough pertama dia. Kayak gitu. Sebenarnya on gitu. Brief berarti. Iya. On brief guys, ternyata on brief. Beberapa. Oke. Itu fun fact juga, gue tuh pas gue SMA, which is itu back to 2007, 2006, itu tuh si Reza Arab sama si Edozel tuh pernah ke sekolah gue, mereka berdua tuh ternyata jadi MC bareng. Pas lagi zaman-zamannya Happy Holiday Indonesia harusnya. Kayaknya sebelumnya deh. Sebelumnya mereka tuh kerjanya tuh kayak jadi MC, terus si Reza tuh kayak bisa joget-joget gitu loh di sekolah. Iya benar. Gitu. Oke, itu jadi ngebuka pintu pertama lo untuk reach untuk kayak content creation and somewhat marketing campaign gak sih? Atau ada lagi setelah itu? Bisa dibilang kayak gitu sih. Kebetulan gue orangnya tuh agak-agak kepo gitu kan orangnya. Jadi kayak kalau misalnya ada campaign yang masuk ke Arab atau nggak ada yang apa, gue tuh suka mikir lucu ya. Menarik ya. Apa ya dibaliknya kayak gitu sih. Kayak gitu, kayak kebetulan kepo aja mungkin gue orangnya ya. Jadi kayak pengen tahu segala lah kalau gue tipe orangnya tuh. Abis lu udah melakukan itu, you start your own channel, itu story-nya gimana akhirnya? Oke, jadi jauh gak dari situ apa berbarengan? Oke, 3 tahun gue interior pertama, kenal Arab ya sekitar 2,5 tahun, terus kayak decide untuk yaudah bikin channel YouTube berarti waktu itu. Itu pun gara-gara lagi di apartemennya dia kan waktu itu. Terus ada satu partner gue, Andi kan, kita Andi itu orang belakang layar, gue orang belakang layar juga. Karena kan gue nggak ngurusin kreatifnya Arab. Terus Andi itu ada production house. Dari situ kayak bikin channel gini.
Ada itu yang bikin video klipnya Rich Brian bukan sih? Betul. Bener kan? Betul. That Stick ya, Iya, That Stick itu dia yang bikin kan? Iya. Gede namanya gue lihat. Nah itu emang you guys, lu berdua berarti itu bener-bener berdua pas lu start si channel JWS Bros. Iya. Itu lu plan out kayak wah serius banget atau kayak cuman spontan aja? Uhuy. Setengah serius setengah enggak sih bisa dibilang. Enggak yang 100% serius banget. Awalnya tuh kita berdua nyamain itu dulu lah. Nyamain kayak apa sih kesukaan kita masing-masing. Kebetulan ada yang klik itu di tech. Sebenarnya gue suka tech juga, dia suka tech juga, sama suka makanan juga. Terus ya udah, kalau zaman dulu tech itu harus modalnya banyak apa segala macam susah. Akhirnya milih yang oke, makanan deh. Makanan kan kalau misalnya sekali beli, sekali nge-review itu kan cuman gue bayar makan malam doang, bayar makan siang doang kayak gitu. Nah, along the way emang jalannya langsung enak apa lu ada through something yang really hard untuk sampai tuh channel jadi gede sih? Enggak terlalu mikirin ke situ sih kita. Jalanin aja sih jujur. Bahkan 1 tahun awal kita kayak syuting dimulai tuh kayak awal tahun. Kita sempat kayak vakum dulu 6 bulan sampai akhirnya kita bikin video yang terusan satu minggu satu. Dulunya paling sebulan satu pas awal-awal justru. Dan itu beneran hasil dari diskusi kalian beneran di plan out tuh per konten ya? Per konten lu emang plan out kita gini atau beneran ya udah just do it aja gitu? Pasti. Apa lu membawa nih yang kayak lu punya strategi campaign pemikiran kreatif yang tadinya lu bareng si Reza terus lu implement di? Pasti ya. Jadi kalau saat itu tuh gue mikirnya tuh lebih ke apa yang nggak ada di Indonesia. Apa yang nggak ada di Indonesia. Pada zamannya di Indonesia itu belum ada YouTuber yang productionnya tuh setiap videonya tuh selalu high gitu loh. High quality. Setuju gue. Gue nonton, gue subscribe. Thank you. Jadi pas awal ya udah kita nge-combine dua idea jadi satu itu. Kayak foodtuber saat itu ada banyak. Nggak terlalu banyak juga sih zaman dulu. Cuman yang ngemasnya dengan cara dengan sinematografi saat itu belum ada sama sekali. Kayak lo nge-combine satu, emang lo cuman nge-review akhirnya in between cutsnya lo ada cinematicnya dengan grading yang bagus, audio yang bagus. Betul. Ya, saat itu sih kita mikirnya kayak warna kuning udah ada, warna hijau udah ada, ya udah kuning sama hijau di-combine jadi warna baru kayak gitu. Oke. Si apanya nih gradingannya? Maksudnya ibaratnya kayak ada sesuatu yang udah banyak, which is foodtuber. Satu lagi sinematografi, orang terlalu ngomonginnya film doang. Ini niche, yang satu niche, yang satu orang bisa terima banyak. Kita combine itu dua ya jadi satu idea. Jadi JWS Bros itu. Oke. Video yang ngebahas silsilah Alok tuh kalian bukan sih? Iya, betul. Iya. Oke, Alok tuh makanan gue tiap minggu tuh. Alok itu enak banget sih. Enak, the best. Parah. Menurut gue sekarang nomor 1 tuh Alok buat gue. Oke. Lu? Acang yang di Pasar Lama atau di mana? Gue tuh nggak tahu jalan di mana ya. Pokoknya ini Tanjung Duren. Oh, acang yang di sana. Yang ini ada tempat angkot-angkot, terus di belakangnya itu. Acang yang di Jakarta berarti? Iya, yang di Jakarta. Oke. Ya Acang Alok kan related kan? Iya. Acang tuh anak pungut apa gimana sih? Kagak tahu gue. Aloknya? Enggak, gue nggak ngerti gimana. Pokoknya ya satu silsilah keluarga lah kayak ceritanya gitu. Bener-bener kemarin gue baru makan acang yang di BSD. Nah itu udah jalan sampai start yang sekarang nih. Gue harus nyebutnya EXP. Ya. Nah itu lu historinya gimana tuh? EXP, EXP itu historinya dimulai dari 4 orang sebenarnya. Gua, 2 partner gue dari tempat kerja sebelumnya, terus sama cewek gue. Awalnya apa ya? Ini plan gue ya ini salah satu plan gue sih. Gue kayaknya seru deh kayak kalau misalnya bikin media bukan cuma seru doang sih. Gue ngeliat kayak ada potensinya. Walaupun ini permainan jangka panjang ya sebenarnya media tuh kayak bener-bener burning money dulu di awalnya sampai akhirnya bisa at least BEP doang gitu. Tapi emang suka sama dunia kreatif aja dan gue ngerasa media itu kayak pengembangannya tuh bener-bener luas banget. Kayak bisa ke arah mana dan gue rasa ini tuh suatu muara untuk potensi kolaborasi, potensi kerjasama, potensi project kedepannya gue ke depan kayak gitu. Jadi ini emang long run buat ke depan banget lah. Ini tahun berapa berarti foundednya?
Tahun lalu deh kayaknya, tahun lalu. Ini founded beneran kalian from humble beginning kayak cuman oke kita berempat ini kayak udah setup aja dulu nama setup ini atau kalian rada mulai serius dari sisi administratif kayak lebih yang kayak ke mana tuh? Dari awalnya tuh awalnya tuh gue dulu. Gue baru ngambil orang sampai akhirnya tuh berempat itu. Itu kebetulan gue tipe orang itu yang pemikir sebenarnya, yang nggak orang banyak tahu. Gue tuh tipe orang yang seneng ngeplan sesuatu dan gue gemes banget kalau misalnya plan itu nggak sesuai dengan plan gue atau enggak kayak sama kita lagi. Oh sama ya? Lagi. Kayak gara-gara gue Virgo deh. Kayak zodiak jadi. Gue kagak percaya begituan lagi. Nggak make sense. Wah gue kayak begini soalnya gue Scorpio gitu. Kayak aneh banget menurut gue. Well anyway. Anyway ya udah akhirnya ya gue plan. Gue visi gue tuh kayak gimana. Tujuannya ntar mau dibawanya kayak gimana. Tahun pertama gue pengen yang ngapain. Tahun kedua mau ngapain. Targetnya apa itu gue set juga. Kayak gitu. Jadi basically you're very strategic ya. Kalau dari gue denger kayak lu tadi sama Reza Arab sebenarnya you plan out, lu harus take shot kayak gini, terus lu pas mau setup ini juga you plan out the strategy for the next 2 years harus ngapain gitu. Nah dari lu udah setup itu akhirnya emang lu udah punya wacana ngobrol sama the other founders atau pas udah jadi plannya ini baru lah akhirnya propose ke mereka atau gimana tuh? Oh enggak, pasti gue udah ada plan dulu gambaran kasar walaupun udah belum didokumentasiin ya, belum didokumentasiin jadi satu file atau apapun. Gue pasti udah pikirin dulu, oke, ini gini apa segala macam. Terus gue pitching juga lah. Gue nggak mau kalau misalnya gue ngajak orang terus orangnya tuh cabut tengah jalan gara-gara beda visi. Jadi gue kasih tahu dulu beda visi gue apa, gue pengen bawanya kayak gimana, plan gue seperti apa. Mau join atau enggak kayak gitu. Gue nggak mau kayak cabut di tengah-tengah jalan gara-gara visinya berubah. Ya walaupun akhirnya 2 orang cabut gara-gara emang ada perbedaan visi sih. 2 orang cabut diganti sama yang lain atau berarti kalian sekarang tinggal berdua? Enggak, tinggal berdua doang. Tinggal berdua. Ya. Lu dan? Gue dengan partner gue. Lu dengan partner lo, oke. Dari lu founded dari ya somewhat you creating something dan you founded something lah nih. Dan udah bertahun-tahun kan ini sebenarnya. Menurut lu, what is like sih to be a founder? Atau kalau di sini kan kita karena creative and creator, founder slash content creator lah gitu. Betul. Menyenangkan, keren atau gimana? Menyenangkan sekali, saking menyenangkannya sampai stres. Yang nggak banyak orang tahu ya, gue nggak tahu deh. Gue ngeliat banyak orang yang ngiranya jadi founder tuh kayak fun, nggak apa ya, yang dikorbanin tuh kayak selalu tim, padahal jadi founder tuh pengorbanannya tuh wah 24/7 parah. 24/7 parah. 2 hari nggak tidur 2 hari nggak tidur 2 hari ya, terus kayak orang-orang ngira misalnya kalau misalnya dapat investment, wah gila orang itu dapat investment, tapi beban men, dapat investment tuh beban banget. Kayak gue dikasih uang terus mau diapain nih uang. Beda kalau misalnya emang dia mau nipu ya, kayak mau dimakan doang gitu. Tapi kalau misalnya emang beneran dikasih fund terus waduh mikirin plannya kayak gimana caranya supaya BEP. Bener gak projection lu? Iya bener. Terus kalau projectionnya bener ya bagus. Ini bagus. 75% soal projectionnya pasti meleset juga. Apalagi kayak yang namanya bikin jadi founder atau terutama yang orang strategicalnya ya. Kita udah bikin yang namanya bikin plan itu bikin suatu plan yang emang idealnya itu seperti apa. Baru ntar kalau misalnya ada apa, baru kalau misalnya ada, ternyata harus ada berubah apa, kita harus mikirin solusinya. Dan itu tuh stressful banget. Karena kita benar-benar dikejar waktu banget, dikejar runway dari budgetnya itu sendiri. Dan belum lagi tantangan-tantangan lainnya. Nama yang ngurus tim, itu capek banget jujur. Ngurus tim capek banget, nge-manage tim capek banget, nyari orang yang tepat capek banget juga. Nyari tim yang loyal juga tidak gampang. Nyari tim yang loyal. Yang visinya sama juga tidak gampang. Betul, kadang udah loyal tapi gak perform. Jadinya tuh kayak ada dilema sebagai seorang founder untuk, shit ini gue sayang banget sama tim gue. Cuman kalau misalnya perusahaan gue saat ini gue belum bisa untuk ngegaji dia. Jadi posisi dia itu harus digantiin sama orang yang sebenarnya bisa ngembangin perusahaannya. Walaupun dalam hati kecil tuh kayak pengen maju bareng-bareng gitu loh. Tapi ya banyak banget dilema itu benar-benar 24/7 sih. Kayak milih A sama B itu bukan masalah mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Kayak bener-bener A sama B tuh kalau A
pro-nya ini konsnya ini, kalau B pro-nya ini konsnya ini, dan dua-duanya tuh benar-benar seimbang. Dan kita yang benar-benar harus nentuin nih arahnya mau ke yang mana nih. Resikonya itu bukan cuman perusahaan kita doang, bukan cuman uang kita doang, tapi orang-orang yang ikut sama kita, yang udah percaya sama keputusan-keputusan kita lah ibaratnya. Belum kalau lo ngomong misalnya kayak lo direct to consumer atau lo business to business, ya udah gimana consumer lo, gimana klien lo, ya kan? Tanggung jawabnya makin luas lagi. Bener. Tapi menurut lo dari semua, of course the challenges itu banyak banget menurut gue. Apapun itu beneran 24/7. Lu boleh badan lu pulang dari kantor, pala lu enggak. Iya kan? Bener. Iya kan? Bener banget. Tapi menurut lu, kalau lu disuruh pilih, challenges paling utamanya yang everyone should know lah. Everyone should know. Apa nih challenges lu kalau mau jadi founder, lu harus siap-siap ini nih. Banyak, kayak kita udah percaya sama orang, terus misalnya orangnya itu ngecewain, sakit hati. Terus kayak kita udah bikin projection, kita udah bikin plannya gak berjalan dengan lancar, terus ngerasa ada tanggung jawab, jadi sakit hati ke diri sendiri. Apalagi ya? Aduh banyak banget sih, beneran banyak banget, gila. Sampai banyak banget sih. Kayak gak ada yang paling sakitnya, kayak semua sakit gitu loh. Udah semua sakit, berat gitu. Lonely lagi kan. Bener. Kayak kalau misalnya waktu juga, bener-bener gak ada waktu buat me time juga. Ya ada sih waktu buat me time, tapi kalau zaman dulu main game ya udah main game. Kalau zaman sekarang main game, pikiran udah kemana-mana. Iya main game bisa badannya main game, palanya bengong sebenarnya, atau nggak mikirin yang lain. Bener, iya. Dan itu tuh on daily basis. Mau Sabtu kayak mau Minggu kayak, ya tetap dihantui pikiran itu sih. Kalau menurut gue pribadi sih kayak how you open to become very flexible kalau menurut gue, dan itu nggak gampang sih buat beberapa orang. Flexible in terms of kayak projection money yang lu udah setup, lu udah budgeting nih sebulan segini, tiba-tiba harus berubah, lu harus fleksibel. Oh kenapa ini harus berubah? Kerja sama orang tiba-tiba bisa putus di tengah jalan. Jadi fleksibilitas itu yang menghasilkan akhirnya banyak challenges tuh menurut gue. Nah tapi kalau menurut lu nih, kalau tadi kan challenges, kalau menurut lu satu parameter atau satu trait yang harus great entrepreneur punya tuh harus punya apa menurut lo? Kalau misalnya kita ngomong technical kan di posisi chief marketing officer, of course dia harus berpikir very integrated di marketingnya kayak gimana. Kalau financial lah harus very strong atau ada certification di finance-nya. Tapi menurut lo as a great entrepreneur harus punya apa nih? Harus punya apa nih kayak yang lu kalau punya ini lu jago lah at least. Ini dari sisi bisnis atau dari sisi internalnya berarti? Personal atau bisnis boleh sih menurut Itu dua terpisah sih berarti kalau bisa buat gue. Kalau misalnya bisnis, network. Tapi kalau misalnya internal itu mutualisme sih menurut gue. Gue punya pemikiran kalau misalnya ada satu lingkungan perusahaan di mana cuman satu doang yang diuntungkan, itu perusahaan ya bakal berkembang, tapi nggak bakal secepat kalau misalnya semua ikutan berkembang. Gue selalu punya pemikiran kalau misalnya pegawai tim. Kalau misalnya tim gue berkembang, entah itu financially maupun kemampuan mereka berkembang juga, perusahaan otomatis bakal berkembang juga. Dan kalau gue tipe orang yang nggak muluk-muluk soal ilmu sesimpel kayak kalau misalnya ada yang interview kerja, gue pasti bakal tanya, gue bakal ngomong belak-belakan, gue pengen lu jujur, nggak usah bullshit. Lu sebenarnya pengen apa dari kerjaan ini? Lu nggak masalah, lu cuman ngomong kayak lu pengen uangnya doang. Gitu. Betul, lu nggak masalah ngomong ini cuman batu lompatan doang. Bahkan ada salah satu tim gue yang sampai saat ini dia ngomong, gue kedepannya gue pengen bikin agency. So be it, nggak masalah menurut gue. Ya udah, nggak apa-apa. Gue rasa dengan dia ada desire, gue bisa penuhi dia, pasti bakal ada timbal balik juga. Kayak dia jadi banyak nanya soal ini apa segala macam, growth-nya bagus banget, dia as a person. Ya gue juga lebih berani untuk ngambil suatu project yang lebih besar juga, karena kita mampu untuk ngambil projectnya. Karena ya mau gimana pun kalau nyambung ke bisnis, nyambung ke sisi bisnisnya, trust is number one. Kayak kalau misalnya klien kita nggak percaya sama kita, nggak bakal ada project kedua, nggak bakal ada project ketiga. Kalau yang poin pertama gue setuju sih, network. Gue pernah dengar quote, your network is your net worth. Jadi itu ngaruh banget lah, nggak buka pintu lah. Betul. Kalau inspirasi lu nih,
dalam you become as an entrepreneur, lu punya panutan nggak luar negeri atau dalam negeri atau jangan-jangan orang-orang sekitar lu untuk panutan lu untuk kayak this is the person I looked up to nih untuk ku menjalankan bisnis gitu loh. Oke, ada beberapa sih kalau di Indonesia. Nico itu head Berry Ventures. Oh, I know. Nico, terus Nico ada, keren tuh. Iya, Nico parah, keren tuh. parah. Very realistic, down to earth, sama ya very real lah. Sama, Betul. Kalau pinter, dia pinter. Tapi gue yakin masih banyak orang yang lebih pinter. Tapi yang gue suka adalah personality-nya sih. Dia itu benar-benar belak-belakan. A itu A, B itu B. Walaupun gue nggak pernah ketemu dia in person, tapi gue ngeliat story-story dia. Gue diceritain sama teman-teman gue yang pernah kerja sama mereka, apa segala macam. Gue benar-benar amazed banget sama dia. Terus yang lainnya adalah Stephanie Yo. Stephanie Yo itu mentor gue juga. Pinter banget. Dia pinter banget. Stephanie dari? Apanya? Dia dari Apanya, sorry? Dari mana? Enggak, teman atau apa? Kebetulan circle. Kenal. Kebetulan dikenalin sama salah satu teman gue yang dulu tuh. Jadi jadi kan gue di startup. Panjang lagi. Gue kenal sama satu namanya Thor itu dulu CBDO, jadi business development-nya, chief-nya itu dia. Terus dia tuh dulunya tuh kerja di VC, jadi dia banyak kenalan. Terus ngobrol-ngobrol apa segala macam, jadi kenal sama Ami itu kerja di Berry Ventures juga. Terus pernah ngobrol sama Ami sama Stephanie Yo juga, jadi kenal. Ngobrol, akhirnya jadi kenal, makin dekat sampai sekarang kayak gitu. Itu aja atau ada lagi? Yang kepikiran sama gue itu sih kalau misalnya dari sisi bisnis ya. Oke. Tadi sebenarnya udah ada hintnya dikit sih. Ketika kita entrepreneur kan kita kan somewhat 24/7 nih mikirin kan. Yeah. Badan udah pulang tapi pikiran masih di kerjaan segala macam. Nah, on daily basis tuh lu nge-balance itu semua gimana, Vic? Udah gak balance, to be honest. Udah gak balance? Udah gak balance sama sekali. Gak ada effort untuk membalancekan itu? Ada, cuman gak bisa. Mau, kalau ditanya mau banget. Jadi sekarang tuh conditionnya benar-benar ya kayak sekarang lo lagi di sini, lo pulang, lo nyetir segala macam 24/7 tuh benar kepikirannya tuh kalau di lo tuh lebih kayak let's be honest ya, kayak lebih ke anxiety kayak how we gonna make it, is you going to survive ya kan, atau lebih kayak kepikirannya kayak plan out terus, new ideas terus untuk kayak gue execute this strategy. Lebih yang mana nih? Dua-duanya sih. Untuk survive udah pasti, untuk bikin capital udah lebih pasti lagi. Untuk new idea itu nyambung ke poin pertama juga sebenarnya. Jadi ya nyambung semua sih. Jadi kayak kalau yang mana sama yang mana enggak juga karena mikir idea nyambung ke execution. Mungkin tergantung week berapa kali ya. Ketika udah week 3, week 4 tuh biasanya surviving tuh. Iya bener. Wah invoice mana nih belum cair nih. Oke. Of course lu working with everyone in your team segala macam. Kalau menurut lu Vic, the most ideal working environment, working culture tuh kayak gimana? Whether it's remotely atau full WFO gitu, menurut lu kayak gimana? Karena kita kan bukan di industries yang kayak working with machine atau enggak kayak buruh pabrik segala macam. Our people is our assets kan. Gimana tuh menurut lu yang paling ideal? Karena untuk appreciate mereka, balance out their working and personal harmony sama of course protecting their mental health. Menurut lu the most ideal tuh kayak gimana? Kultur dulu. Oke, kulturnya sendiri kalau misalnya kultur beda-beda, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk balik lagi. Tapi kalau gue membiasakan tim gue untuk selalu belak-belakan. Jadi kayak lu bawa tim gue mau ngomong apapun tentang gue, selama itu mau kritik gue apapun, gue nggak bakal masalah. Gue dulu di startup gue ngomong juga kayak, lu mau ngomong anjing ke gue, lu mau gue blokin gue, selama itu valid gue bakal terima. Tapi jangan sakit hati kalau misalnya gue lakuin itu ke sebaliknya. Kesetaraan tapi dalam hal yang konstruktif. Kayak gue nggak suka banget kayak kalau misalnya nggak mau ngomong itu atasan gue bullshit banget lah. Semua orang pengen berkembang, semua orang pengen improve. Gue sendiri masih pengen improve. Gue selalu pengen improve sampai kapanpun gitu. Jadi selalu belak-belakan.
as long as itu bisa nge-improve lingkungannya itu sendiri. Kedua, nggak terlalu maksain sesuatu yang udah emang udah nggak bisa. Jadi kalau misalnya emang itu orang udah kelihatan nggak mau kerja ya udah, kayak udah nggak mau kerja ya udah, lu cabut aja gitu. Kayak nggak usah takut-takutan apa segala macam, apa segala. Ya karena yang paling pertama itu nyaman sih menurut gue. Selama lingkungannya nyaman ya enak juga kerjanya gitu. Ya emang berasa capek, cuman kayak capeknya itu beda, rewarding gitu loh. Terus udah gitu culture-nya lagi ngedokumentasiin semua hal itu termasuk culture juga gak ya? Bisa lah, operational culture berarti kan? Iya, operational culture ya, dokumentasiin semua hal, jam kerja tepat. Gue biasanya kalau misalnya emang nggak ada apa-apa banget, kayak nggak ada sesuatu yang harus dikejar banget, jam 5 udah selesai, ya udah pulang aja udah nggak usah dilanjutin kerja dulu. Kadang kalau misalnya jam 12 udah ntar dulu kita sebat dulu aja, atau enggak kita makan dulu aja, kayak beneran gue yang stop gitu, walaupun mereka masih mau kerja. Tapi kalau misalnya emang harus begadang atau segala macam, biasa gue nggak ikutan nggak begadang. Keren banget tuh Shin Tae-yong, pelatih Indonesia. Dia itu selama pertandingan nggak pernah duduk. Dia tuh ngomong kayak pemain gue lagi main, mereka semua lari. Kenapa gue duduk? Gue berdiri juga. Gue satu tim sama mereka gitu. Menurut gue itu keren banget sih. Itu sih paling. Oke. I believe working culture environment itu kan takes a big chunk of our hours kan, day to day banyakan di kantor gitu daripada di rumah most of the time. Yeah. Jadi menurut gue itu connect ke personal employee mental health. Yeah. Nah, lu ada suggestion gak kayak dari working culture kah atau dari your personal effort, how to keep these guys lah mental health-nya tuh, ada effort yang pernah lu lakukan gak untuk kayak to your employees atau to yourself gitu, kalian melakukan effort apa? Ada pernah. And how important ini sih menurut lu? Penting banget. Jadi gue pernah ada kerjasama di suatu agency. Gue nggak bisa sebut namanya apa, cuman gue sebagai orang baru, gue nggak bisa ngerubah culture suatu perusahaan yang udah jadi. Cuman sulitnya itu adalah gue bawa tim gue 2 ke situ yang gue percaya, dan dibrengsekin. Oke. Dibrengsekin in terms of UMR 4,5, dia dipotong alasannya COVID, jadi kayak cuma 3,2 apa 3,6 gue lupa. Oke. Oh ini recently dong ya? Pas COVID? Awal banget, tapi awal COVID. Okay. Awal. Terus udah gitu, yang lucu adalah yang lain pemotongannya itu nggak rata. Yang lain tuh potongannya rata, cuman si satu orang ini doang yang potongannya itu paling besar. Dikerjain dong? Iya, dikerjain. Okay. Gue nggak suka dikerjain. Gue nggak suka ngerjain. Gue nggak suka dikerjain. Terus udah gitu si orang ini, si salah satu tim gue ini, dia itu emang ada mental health problem. Gue nggak permasalahin itu karena ya udah selama ini dia bikin kerja itu jadi coping mechanism dia. Sama kayak gue juga ada mental health issue juga, cuman gue coping mechanism gue adalah kerja. Karena dengan kerja gue bisa get busy lah. Iya gitu betul, gue bisa gunain otak gue untuk hal-hal yang lebih penting. Nah cuman brengseknya ya itulah, dipecat sepihak. Si salah satu tim gue dipecat sepihak, nggak dikasih pesangon. Semoga dengan ini kita bisa somewhat spread awareness. The mental health issues is very real man, bukan kayak cuma ngadi-ngadi gitu loh. Betul. Bahkan waktu itu gue sampai bikin story-nya sih. Jadi kalau misalnya mau lihat, ada story di highlights itu ada pertama banget yang soal working environment, bahkan namanya working environment di highlights-nya gue. Itu gue benar-benar ngebahas dan ngedibang itu bobroknya itu perusahaan tersebut. Oke. H+1 kejadian itu semua karyawan dipanggil dan si orang tersebut ngejelek-jelekin gue, ngomongnya, oh kita kan di sini pakai kasih, kalau Victor itu cuma mikirin growth apa segala macam. Pakai kasih maksudnya? Kasih sayang? Gue nggak ngerti. Okay. Perusahaan mana bayar pakai kasih? Iya, perusahaan mana yang bayar pakai kasih, perusahaan mana yang nggak mau pakai growth. Bukan berarti gue mikirin growth tapi gue nggak mikirin mental health orang, atau gue nggak pakai kasih juga. Itu
aduh gue terkesannya muluk-muluk. Itu satu orang tersebut sampai nggak ada uang untuk bayar psikiater aja, gue talangin dulu gitu. Kayak dia kerjaan dia mulai keganggu apa segala macam, gue ajak ngobrol. Gue ngerokok, dia ngerokok. Jadi kita tuh punya kebiasaan kalau misalnya kerja, terutama lagi sprint meeting, kayak kalau misalnya lagi wah harus kayak gimana banget, kita bakal ngerokok di luar, di outdoor, kerja ngerokok di outdoor, keluar. Dan pas dia cerita kayak gitu, dia nggak ada uang untuk fix her issue gitu loh. Di situ gue pikir ini emang gue kasihan, emang gue ngeliat kondisinya emang nggak memungkinkan. Jadi gue ya udah deh. Itu tuh kondisinya bahkan gue nggak kayak udahlah nggak apa-apa pakai aja gitu. Gue langsung ini uang segini untuk lu berapa sesi gitu, gue lupa untuk lu berapa sesi, lu pick kerjaan nggak apa-apa, lu ada yang susah lu bilang aja ke gue dulu, penting mental health lu dulu aja lu benerin. Dengan gue jelasin juga dengan lu bisa lebih enak pikirannya apa segala macam, gue yakin perusahaannya bakal berkembang juga gitu. Jadi lu pikirin mental health lu dulu aja, besok nggak usah kerja dulu kayak gitu. Oke. Good point. That's very important sih. Jadi kalau gue summarize berarti tadi the great culture menurut lu itu kayak freedom of speech, shared of voice, terus bisa konstruktif dan feedback loop lah ya. Oke, tadi kita ngebahas entrepreneurship and you as a founder. Tapi gue pengen nanya dong, as a digital media industries nih, somewhat kita bisa sebutnya kan new media ya sekarang, new media kan. Di industri sih menurut lu sekarang tuh new media tuh kayak gimana Vic menurut lu? Apakah kayak mulai di wave kayak YouTube channel mulai banyak kayak beberapa tahun lalu atau gimana menurut lo? Karena gue pribadi pun melihat kayak udah mulai makin banyak yang kecil-kecil muncul dan keren nih gitu. Menurut lo gimana? Menurut gue ya bagus juga sih buat industrinya. Jadi somehow kompetisinya so far masih sehat. Belum ada yang saling menjatuhkan apa segala macam, dan itu justru situasi yang sebenarnya bagus untuk industrinya itu sendiri. Karena ketika ada rivalitas, ketika ada apa ya? Ketika banyak pemainnya dan ketika ini ngeset dia bagus banget ini ya, yang lain pasti nggak mau kalah. Akhirnya naik sampai benchmarknya tuh tinggi banget, sampai semuanya tuh di atas secara nggak sengaja. Bareng jadi. Betul, kayak kalau misalnya di dunia ini cuma ada satu toko tambal ban ya cuman bakal kayak begitu doang gitu. Atau enggak cuman ada ini toko isi bensin satu kan dulu kan. Betul. Tiba-tiba ada yang bisa ngelapin kaca lu. Iya, nah itu servisnya bakal naik terus, dan gue rasa itu bagus buat industrinya as long as kompetisinya itu positif. Yang gue nggak sangat harapkan adalah kayak kompetisinya kalau misalnya udah mulai yang aneh-aneh lah, main belakang lah apa segala macam, itu bakal disruptive in a bad way lah ibaratnya kayak gitu. Tapi gue mau nanya, dari menurut lu sekarang ini channel yang paling potensial yang mana? Channel dari platform. Kalau platform Instagram itu masih dihargai followersnya paling mahal. Ibaratnya kayak orang-orang yang mungkin jelasin dulu kali ya kenapa gue bisa mikir kayak gini. Setiap platform itu pasti punya value dari per satu followersnya. Kayak contohnya TikTok, walaupun TikTok massive banget, tapi TikTok itu nggak terlalu dari sudut pandang businessman, followers di TikTok itu nggak semahal followers di Instagram. Karena TikTok itu walaupun lu follow, orang ngelihat tetap dari FYP doang, bukan dari following. Terus kedua, database nyambung ke buying power. Database yang mahal adalah kalau misalnya kita punya database, satu database dari user yang mempunyai buying power yang besar. Makin besar buying powernya, data tersebut itu makin mahal lah. Makin valuable lah. Makin valuable. Isi datanya SES seperti apa, segala macam. Betul. Ya Instagram menurut gue satu platform yang cukup oke. Walaupun datanya nggak bisa dikolek ya. Tapi itu tuh yang satu platform yang lumayan mahal lah. Untuk media mungkin Instagram. Untuk Instagram kayaknya treatmentnya sekarang udah jadi kayak semi company profile sih. Kalau zaman dulu company profile itu di website, kalau zaman sekarang mungkin di Instagram. Kalau TikTok untuk dapetin reach sangat bagus, cuman untuk dia bisa backlink ke Instagram itu ya another story, itu susah juga, cuman ya bisa juga. YouTube Shorts mungkin ya untuk kedepannya kalau misalnya ngomongin revenue. Macam-macam sih, kayak tiap platform ada plus minusnya masing-masing. Kalau YouTube-nya sendiri ini bukan short doang, menurut lu gimana? YouTube-nya sendiri gue rasa udah jauh sih sama dulu, jauh banget. Udah jauh banget sih. In terms of apa nih jauhnya nih? Untuk pemain baru bisa
memulai di YouTube itu udah susah banget menurut gue, kecuali kontennya itu benar-benar kontroversial banget atau enggak berbeda banget atau enggak emang orang yang udah ada fame terus masuk ke YouTube, itu bakal lebih mudah. Tapi kalau misalnya untuk seseorang untuk memulai dari nol di YouTube itu udah sangat sulit, karena dapetin reach-nya itu udah susah. Karena kan di YouTube itu ada apa sih, what's new apa lalalala, kebanyakan yang dikasih lihat sama YouTube sama algoritmanya itu adalah apa yang kemungkinan lu bakal suka, ditambah lagi yang emang lagi trending. Sedangkan orang-orang kan kalau yang kemungkinan suka belum tentu gue tertarik. Tapi kalau yang trending gue kemungkinan besar bakal nonton. Kayak dan somewhat jadi kayak TikTok ya, kayak subscribe itu jadi somewhat irrelevant ya. Karena ujung-ujungnya yang lihat home jadi kayak FYP-nya TikTok gitu jadi yang lihat. Kecuali kalau subscribersnya itu nyalain lonceng. Nyalain lonceng. Tuh, makanya nyalain lonceng. Nyalain lonceng guys. Nyalain lonceng CTA. Iya. Sama ini ya, kalau gue lihat banyak new emerging YouTuber baru, whether itu di kategori siapapun, tiba-tiba dia overcome pemain lama, tapi through short. Betul. Tiba-tiba viewsnya jutaan segala macam, begitu fenomenanya ya. Ya karena emang YouTube lagi pengen ya ketar-ketir dari TikTok. Sama yang nggak dibayar sama YouTube juga ya. Anyway. Sama TikTok sama TikTok sih. Soalnya kan TikTok tuh emang gila banget sih. Gila banget. Tapi ada pengalaman yang bisa lu share gak, Fik? Lu kan udah somewhat main di industri sini kan udah lama lah. Starting dari YouTube dengan lu bangun JWS Bros, sekarang lu bikin CXP tadi lagi. Ada pengalaman atau experience atau somewhat mistakes atau tips buat kreator-kreator yang mau bikin segala macem, ada gak yang bisa lu share? Kayak ya lu jangan mulai dari nol banget lah, kick off dengan collaboration dengan siapa segala macam, ada tips gak? Oke, berarti ini untuk platform apapun ya? Media in general menurut gue. Tergantung, ada dua klasifikasi kreator sih menurut gue. Ada kreator yang bisa ada banyak archetype-nya sih sebenarnya kreator tuh ya. Mungkin yang paling banyak dulu kali ya, ada yang superstar sama ada yang yang lebih ahli, ya itulah pokoknya ahli sama superstar. Kalau misalnya superstar ya lu tutup mata aja lah, lu ngapain aja jadi ya. Lakuin hal-hal yang kontroversial, toh lu bisa minta maaf terus udah selesai, nama lu balik lagi. Tinggal lu berbuat sesuatu yang kontroversial berulang-ulang ketika lu ngerasa oke, gue cukup nih, misalnya 10 juta followers, 10 juta followers, ya udah sisanya tinggal udah jadi cash cow anyway, gue tinggal berbuat baik, tinggal berbuat apa, endorsement datang terus, kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang lebih ke ahli, profesional, kayak nanti kedepannya pengen apa ya, value-nya itu lebih ke bukan nggak cuman fame doang lah, kayak bisa gue balik lagi sedikit. Kalau superstar itu kalau fame lu turun, lu bakal udah kelar. Ada itu bukan cara main yang salah, tapi lu harus nge-keep fame lu itu tetap tinggi. Kadang-kadang kalau udah turun, cara naikin paling gampang adalah bikin suatu kontroversi atau bikin sesuatu yang langsung orang kayak gimana. Jadi kadang-kadang mungkin lu akan ada beban moral aja sendiri gitu. Cara kedua adalah lu yang lu offer adalah fame-nya nggak setinggi yang superstar, tapi lu offer skill set lu juga gitu. Jadi ntar kedepannya mungkin dengan fame lu mau bikin suatu bisnis untuk ngembangin bisnisnya ke depan. Jadi kayak plan lain lah. Ya nggak ada yang salah, tinggal dipilih aja mau yang mana sih. Berarti somewhat yang pilihan ke satu ya you use your luck atau your punya fame. Yang kedua itu berarti very strategic dan very structured. Lu mau plannya kemana nih untuk research ini ya? Betul. Sama mungkin salah satu yang gue pelajari juga, plan journey-nya, plan story-nya, storytelling itu powerful banget. Kayak kalau misalnya lu pertama kali tanding lawan Mike Tyson terus lu langsung menang, oke, lu fame apa segala macam, tapi what's next gitu? What's next? Kalau misalnya kreator kelihatannya tuh mulainya dari nol, nggak usah setup yang terlalu bagus-bagus banget. Saya pengen jadi kreator, langsung beli apalah A7 5 4 6 2 1 close the door gitu. Itu jadi kayak nggak ada journey-nya gitu loh. Kayak start small aja. Makin berkembang, makin dikit kelihatan juga ada perubahannya. Jadi kayak kelihatan lebih greget juga gitu channelnya. Kalau di app tuh ibaratnya MVP dulu lah. MVP dulu lah. MVP dulu. Yoi, betul. Oke. Tapi kalau gue nanya misalnya kayak, what do you think? Kayak mendingan yang punya high consistency
tapi quality mediocre, atau kayak high quality tapi nggak konsisten, ngupload suka-suka atau enggak publish suka-suka. Menurut tuh, what do you think about itu? Kualitas menurut gue udah nggak jadi satu parameter kesuksesan sih, terutama di dunia vertikal video ya. Banyak banget orang pakai HP nggak jelas, tapi ya trending aja. Menurut gue uniqueness sih. Pertama uniqueness sama konsistensi. Kalau unik, konsisten, ya udah itu kayak formula sekarang tuh itu deh kayaknya unik dan konsisten. Sekarang makin buramnya itu biasa makin lucu tuh. Bener-bener kayak bondol. Bondol. Sengaja diburem-buremin. Iya bener, pakai minyak hidung kan si bondol. Bondol sering banget main ke sini. Diburem-buremin. Nah dari long journey lu experience dari as a content creator, as a worker, as a founder segala macam. Ada pengalaman-pengalaman yang menurut lu unik dan interesting gak sih? Interesting. Atau kayak gue gak bisa lupa ini nih gitu. Yang paling umum kan pecah kongsi dan dramanya. Oh itu mah udah lewat. Udah sampai biasa aja gitu. Udah sampai katam. Iya udah sampai ya udahlah. Pas pertama emang kaget lah. Tapi kalau misalnya udah lama-kelamaan ya udahlah. Apa ya? Atau kayak I don't know, kayak gue kemarin denger cerita e-fishery. Dia tuh sampai di titik nggak bisa ngegaji karyawan sampai dia perutnya laparnya lapar sakit perut, nggak bisa makan, bener-bener nggak bisa makan. Itu dia nggak bisa lupain itu, kayak gitu-gitu. Oh ada sih, itu yang pengalaman gue pertama kali kerja interior design. Oke. Itu brengseknya bukan main. Gue dari Bandung ke Jakarta cuma bawa uang 300.000 dengan janji. Begonya gue nggak pakai kontrak saat itu, masih tolol lah gue. Dia ngomong satu gambar satu sisi itu dia bayarin 500.000. Oke dong, nggak masalah. Jadi kayak gue bikin 3D 4 kali render berapa sisi yang berbeda, itu gue dapet 2 juta gitu, lumayan banget. Terus gue kerja 1 minggu, terus pas di hari Sabtu tuh duit gue habis. Terus gue ngechat kokonya karena dalam kurun 1 minggu tuh gue nyelesain berapa gambar. Jadi gue boleh minta advance payment nggak? Karena kasbon. Ya karena gue udah nyelesain segini gambar nih, udah selesai dan udah approve juga. Terus ini langsung nggak enak gitu chatnya. Halus sih, cuman nggak enak aja gitu. Nanti Senin kita ngobrol ya. Waduh. Anjir, itu mah udah nggak bener kan? Udah nggak bener tuh. Udah nggak bener. Itu tuh di hari Sabtu itu gue udah nggak ada duit. Untung banget nyokap gue pas gue ke Jakarta tuh ngasih gue energen. Jadi Sabtu sama Minggu gue makan energen doang. Gila anjir. Untung dikasih energen ya. Iya. Nggak sampai gimana sih, cuman ya 2 hari makan energen. Terus pas di hari Senin ya, ini brengseknya banget di sini justru. Nggak dipanggil-panggil nih, gue nunggu. Wah ini udah makin gak bener lagi nih. Sampai akhirnya gue harus buka pembicaraan. Kok mau ngomongin yang kemarin? Masuk ke kantor aja. Ownernya kan 2 kan. Inisial I sama inisial Z. Terus udah gitu gue ke kantor. Jadi gini, Fik, anjing itu udah lebih gak enak lagi. Itu jadi gini. Udah gitu. Apa nih anjir? Ada apa nih? Kayak kalau Spider Sense tuh kayak udah tingling gitu. Jadi kan ini perusahaan baru. Oke. Jadi kan perusahaan baru. Gue baru bisa ngegaji lu 2 juta. Gue lupa. 2 juta apa 2 juta setengah. Gue lupa. 2 juta. Gue baru bisa ngegaji lu 2 juta. Tapi kan lu tinggal di tempat gue. Itu tuh rent cost itu 1,5 juta. Jadi 1 bulan gue cuma bisa kasih lu cash 500.000. Itu berlangsung selama 9 bulan lebih. Gue cuma digaji 500.000. Kenapa gue bisa ada di sebelah Arab terus? Karena setiap untuk survive, gue setiap hari Sabtu dan hari Minggu gue harus jadi kru IO-nya Arab zaman dulu. Oke. Kayak gitu. Dan untuk ngehemat cost juga, setiap hari Sabtu dan Minggu gue tuh nginep di kosannya Arab zaman dulu. That's why ketika dia recording itu pasti selalu ada gue di sebelahnya. That's why. Jadi gue benar-benar digaji cuma 500.000. Jadi awal gue ke Jakarta di tes berhasil, gue ngomong dari Bandung kan, gue nggak ada tempat tinggal gini-gini. Oh yaudah, apa sih? Tinggal di tempat gue aja. Tempatnya itu City Park. Jadi kayak apartemen kayak rusun gitu lah, gitu. Nah, dia nggak ada mention soal apa-apa tentang biaya atau apapun. Dia ngomongnya ya udah tinggal di tempat gue aja. Gue pikir ya udah itu suatu benefit aja. Tapi ternyata ya itu gue cuma digaji 500.000 doang per bulan untuk workload ngedraft 2D, ngebikin 3D. Ditambah kalau misalnya gue kerjaan udah selesai, lu ke bawah lah bantu.
gue nyapu serutan kayu, gue bantuin ngelemin, gue ngerouter HPL segala macam. Pas lagi ngangkat-ngangkat, gue ngangkat-ngangkat segala macam semua. 500.000 tuh? 500.000. For 3 years? 9 bulan. 9 bulan? 9 bulan. Sesudah itu gue pindah ke offer yang lebih tinggi. Gue kirim portofolio gue. Same industries tapi lu pindah ke tempat itu. 500.000 kali 9 tuh berarti tuh. Bener-bener bulat 500,000. Oke. Nah itu kan dari sisi you working as a career. Tapi kalau dari sisi lu as a founding atau as a creator ada gak? Creator enggak. Apakah ditipu brand atau apa? Ditipu brand enggak. Sepahit-pahitnya paling cairnya lama. Paling lama? Paling lama atau ya berapa ya? Berbulan-bulan lah, lebih dari 6 bulan ada juga. Luar biasa tuh. Luar biasa. Video udah di-up lagi. Oke, dari pengalaman yang lu udah tadi, lu punya advice gak spesifik? Ya spesifik di pembahasan tadi lah. Boleh di career, boleh di as a creator atau as a entrepreneur. Lu punya advice gak buat mereka? Jangan mengulangi kesalahan yang lu sudah lakukan gitu. Oke. Cara dapetin profit, cara dapat berkat yang paling baik adalah dengan membagi berkat. Cara dapat profit paling baik adalah dengan membagi profit. Itu sih mungkin. Itu interpretasinya ada banyak banget sih. Ini nih istilahnya sharing economy. Sharing economy itu kan bakal works kayak Airbnb dan lain-lain itu. Itu kayak gitu kan sih? Nggak ke third party juga sih. Kayak biasanya kayak gue ada project. Gue biasanya sisihin buat ESOP. Wah nice, Yeah. I like this. Yeah. Itu hal yang gue mau nanya. Gue nanya detail deh, struktur ESOP lo kayak gimana? Oke. Struktur Soalnya ESOP. ini for information, ini as far as I know, jadi serius nih. Oke. Ini seru. di Indonesia sangat jarang dilakukan. Betul, portopel sahamnya kalau di Indonesia. Iya, sangat jarang dilakukan. Meanwhile di Singapore, India segala macam, at a startup company ini sangat sering dilakukan. Dan that's how you retain sama keep employee sebenarnya. Betul. Menghargai employee lama, jadinya ESOP. For your information, mungkin lu boleh kasih tahu ESOP itu apa ke penonton? ESOP itu kayak suatu saham yang kita berikan secara cuma-cuma untuk suatu karyawan emang berhak atau misalnya yang emang di part of the project gitu loh. Gitu sih. Nah, struktur lu ngasihnya kayak gimana? Beda-beda. Jadi gini, ada ESOP yang gue kasih emang kayak gue ngerasa ini anak potensinya bakal bagus banget dan gue rasa kita bisa berkembang bareng-bareng. Gue kasih ESOP-nya, gue kasih ESOP-nya di perusahaan yang di holding ya. Tapi kalau misalnya ada project-project terpisah apa segala macam, biasanya gue sisihin juga di semua shareholder. Gue bakal ngomong di awal, gue minta X% saham untuk dibagiin rata untuk semua tim kita untuk project ini. Berarti lu juga siapin option pool gak di structure lu? Jadi kayak untuk 10% ini untuk ESOP. Jadi untuk tinggal kita planning untuk bagi ke siapa. Iya. Di vesting gak? Vesting tuh jadi kayak I give you 5% oh, yeah, for the next 3 years gitu misalnya. Lu vesting juga. Oh nice. It's good to know. Itu gue ngomong sama beberapa entrepreneur, even they never heard of it. Oh iya. Yeah, sayang soalnya itu how you retain kan, maksudnya biar mereka ngerasa ini jiwanya ikut ke dalam, gue punya gitu loh. Iya. Oke, nice. Dari pengalaman lu menurut gue cukup luas sih, kayak as a creator, as a career, as a entrepreneur lu bisa menilai tim yang bagus, output yang bagus segala macam. Lu punya pandangan nggak yang ngebedain tuh biasa apa sih dari employee yang bagus dan tidak bagus itu apa? Founders yang bagus, tidak bagus, apa creator yang bagus dan tidak bagus apa? What separates them menurut lo? Kalau employee itu rasa hausnya dia terhadap sesuatu. Menurut gue kayak rasa hausnya dia terhadap sesuatu itu udah akar dari segala macam improvement untuk diri dia sendiri maupun perusahaannya. Itu sih kayak kadang kalau misalnya yang haus banget tuh kayak kok kenapa sih ini gini nih? Gue selalu ngomong kayak lu mau tanya tentang job desk lu mau tanya tentang apapun, lu bahkan mau tanya tentang bisnis keluarga lu, nanya masukan, gue bakal jawab. Kayak contohnya ada satu yang usaha papi maminya tuh jualan motor tapi di Singkawang atau di mana gitu, gue lupa. Dia nanya, si anaknya nanya masukan gue jawab juga gitu. Tapi
gue tahu itu nggak ditelan mentah-mentah. Oh itu buat jawaban buat orang tuanya doang. Tapi di situ dia pasti mikir juga gitu kalau orang yang haus. Ini gimana? Oke, gue dapat insight ini. Ini gue bisa pakai buat apa ya? Untuk kehidupan pribadi dia atau untuk kehidupan di kerjaan dia. Jadi dia cara kerjanya tuh improve gitu. Itu terbukti dan berasa banget kalau buat gue. Kalau misalnya as an entrepreneur, apa ya? Sifat ya berarti ya, sifat entrepreneur ya. Iya. Sifat entrepreneur itu yang paling penting menurut gua cengli sih. Cengli dan jangan keasu gitu sih. Iya benar, jangan kebanyakan ngecia. Jangan kebanyakan ngecia. Ya lu apa ya? Lu ngambil margin, naikin margin 5-10% buat diri lu sendiri. Tapi 5-10% itu value-nya tuh bakal lebih tinggi kalau misalnya 5-10%-nya itu lu pakai buat improvement. Kalau untuk awal-awal, apalagi perusahaan baru ya, improvement growth itu penting banget menurut gua, lebih penting daripada capital gain foundernya. Kalau misalnya nanti udah BEP atau udah apa, lu dapat profit ya nggak masalah. Tapi apa ya, menurut gua founder kalau misalnya perusahaannya belum jalan ya lu nggak usah digaji gede-gede cuy, kayak ya udah. Or even nggak take sama sekali. Iya, soalnya ada yang lucu gitu kayak wah gue startup founder gini nih, gue dibiayain sama siapa, sama orang tua atau nggak sama siapa, tapi kebuangnya itu ke dia lagi gitu. Padahal ini capital tuh bisa dipakai untuk ngebesarin perusahaannya. Untuk growth malah jadi untuk pribadi. Kayak ibaratnya kita ngebrojolin anak nih, anaknya masih balita, terus udah disuruhnya tuh kerja buat gue, harusnya itu balita apa ya, kasih makan yang sehat, apa segala macam. Kalau misalnya mau panjang ya, kasih makannya sehat apa segala macam, udah tumbuh kuat segala macam, ya lu ya itu udah, lu mau ngambil sesuatu dari itu ya udah nggak masalah buat gua kayak gitu. Kalau dari sisi creator, kalau creator jadi orang yang disukai orang lain. Network, social media aja ada socialnya kan. Itu social skill tuh harus tinggi banget sih. Harus tinggi banget. Nah, untuk spesifik untuk pertanyaan itu, how ketika lu start, how you leverage atau how you menggunakan your social, berpengaruh banget gak pas lu pribadi waktu itu? Itu kekurangan gue justru. Itu gue ngerasa itu adalah jangkar dari JWS Bros. Itu yang bikin JWS Bros itu nggak seberkembang gila, growth-nya itu nggak segila itu karena gue ansos orangnya. Orang banyak kira, wah Victor anak klub apa segala macam. Emang bukan ya? Gue alkohol aja enggak, alkohol kagak, ngobat apa lagi, clubbing enggak, dengerin lagu EDM aja enggak. Banyak orang ngiranya tuh kayak begitu. Ya itu kekurangannya gue, gitu. Itu yang bikin gue growth di JWS itu nggak segitunya. Gue aslinya emang gue orang belakang layar, aslinya emang gue anak rumahan, aslinya tuh gue orang yang di depan komputer terus gitu, bisa berjam-jam gitu, bisa berjam-jam entah itu kerja ataupun main game gitu. Gue nggak terlalu nggak terlalu ngobrol yang kayak nyambung apa basa-basi kayak gitu. Gue itu kekurangan gue justru. Itu kekurangan gue di mana gue nggak jago small talk, open conversation. Betul. Pas pada zamannya itu gue nggak jago. Jadinya ya itu menurut gue itu salah satu skill yang harus diperluin. Kalau misalnya udah jadi founder apapun sih, founder apapun sih, mau content creator kayak apa itu sebutannya founder juga kan. Lo harus mau berubah sih, lo harus merubah untuk sesuatu yang lo harus mau improve untuk sesuatu yang emang lo harus lakuin gitu. Dunia nggak peduli lo introvert, dunia nggak peduli lo nggak pernah ngomong, orang nggak akan pernah tahu. Betul. You never ask, orang nggak akan give. Betul. Tapi yang lucu, orang nggak tahu kalau misalnya lo introvert, kalau misalnya lo ternyata ikutan small talksnya, kayak gitu. Oke, interesting. Oke. Ini pertanyaan tadinya untuk creator sih, tapi gue akan lebih generalisir lagi, lebih luasin. The future opportunities menurut lo untuk kayak para founders di Indonesia atau para content creator atau para new media, maksudnya
as we youth generation nih ke depannya nih menurut lo Indonesian gimana? Lo boleh bahas dari sisi semangatnya atau sisi dari kucuran capitalnya is getting better atau lagi worse atau gimana? Menurut lo gimana? Serunya anak muda ya sebutannya aja youngsters kan. Serunya adalah kalau anak muda ya satu kali gagal ya udah dia pindah lagi itulah ya itu justru masanya gitu jadi nggak usah terlalu harus sih mikirin kayak harus mikir juga sih kayak apa yang kemungkinan berhasilnya itu lebih tinggi jangan kayak semena-mena gue maunya ini karena gue masih muda gue lakuin itu aja jangan terlalu YOLO juga harus tahu kayak harus ngegabungin banyak banget parameter banyak banget variabel buat mencapai suatu kesuksesan itu kayak misalnya tren misalnya lagi ramenya sekarang kan D2C kalau misalnya gue dengar dari VC itu lagi ngincer yang D2C banget D2C terus apa gue punya channelnya di mana itu gabungin jadi satu dan jadiin startup lo jangan yang kayak sekonyong-konyong gue pengen bikin ini gitu tapi bener-bener nggak ada bahan bakunya kayak gue kayak apa ya ibaratnya kayak gue pengen bikin kue tanpa lu belum ngeliat kulkas gitu. Kayak pas ngeliat kulkas tapi isinya ternyata wortel, mie sama apa. Ya lu bisa bikin kue, bisa kuenya jadi, tapi enak atau enggak itu ada pertanyaan berikutnya gitu. Jadi saran gue sih mungkin mau apa ya? Mau trennya kemanapun lihat dulu nih di kulkas tuh kayak gimana, udara kayak gimana, lu ada oven nggak, lu ada kompor nggak, lu ada apa nggak, baru masak, baru pikirin menunya tuh mau bikin apa. Nanti toh gue bikin nasi goreng, lu bikin nasi goreng rasanya beda kan. Mau industrinya sama itu rasanya pasti bakal beda juga. Tapi yang penting adalah bahannya itu ada apa dulu. Jadi kalau ditanya trennya kayak gimana, gue nggak bisa jawab karena tren tuh kayak bisa berubah terus sih. Mungkin lebih kayak kalau dari gue sih mungkin kayak lebih flexible enough to follow the trend, tapi jangan lupa fundamentalsnya kali ya. Iya benar. Fundamentals dari apapun itu. Kalau kita ngomongin bisnis, whether is growth hacknya gimana, financialnya gimana, which is the underlying fundamentals paling penting menurut gue. Managing operations kayak gimana. Betul. Oke, kita udah ngobrol lumayan banyak. Dari sesi ini aja, yang gue kira Victor hanya content creator, ternyata lebih dalam dari itu. I heard kayak maksudnya kayak gue nggak tahu ya di konten lain lu udah ngebahas things yang technical yang kayak kita bahas jarang banget ya. Jarang sih. Gue pun baru mendengar dan gue I get to know you lah. Jadi banyak jargon dari startup segala macam keluar semua tadi. Tapi Vic, for closing, let's put for the next 5 years atau 10 years, what's your plan? What's next from Vic? IP. I see, interesting. Itu actually our main interest juga tuh IP. Spesifik, ada yang spesifik IP in what categories? Okay. Gue ada mungkin ada 3 sampai 4 tapi gue nggak bisa disclose. Iya. Why IP deh kalau gitu? Menurut lo why do you trust in developing IP? Flexibility. Flexibility in terms of you create something atau revenue stream. Oke. Masih di kreatif juga. Di kategori kreatif dan bikin IP dan very flexible. Pintunya sangat terbuka untuk ngambil revenue dari kiri kanan. Yes. Oke. That's it. Thank you Vic for coming. Thank you juga very interesting chat. Okay guys, that's it from Soril. Thank you for coming. Thank you for having us. See you on the next episode. Bye-bye. Lonceng. Yeay, lonceng. Keren.